teman-teman udah pada tahu belum pertemuan si Mulyono sama Macan Asia beberapa hari yang lalu itu apa? Gue dapat informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada serentak 2024. Yang kedua, Mulyono meminta kepada Macan Asia agar anak karbitannya yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden diberikan surat penugasan agar dapat memerintah beberapa menteri. Yang ketiga, Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Lalu yang gilanya lagi nih, gitu kan, ternyata Mulyono pun meminta campur tangannya Macan Asia untuk merebut atau mengambil alih partai Banteng. Aduh, gila ya, gitu ya, permintaannya si Mulyono nih pada konyol-konyol semua ya, terutama permintaan dia untuk mengambil alih partai Banteng. Mulyono, gue ingetin ya, nggak semudah itu Fulgoso buat mengambil alih merebut partai Banteng. Lu kira partai Banteng itu partai ecek-ecek, partai kaleng-kaleng gitu yang bisa seenaknya lu rebut? Ingat, yang lu hadapin siapa? Ya, kalau lu mau merebut partai Banteng, berpikir dulu Mulyono ya. Dan pantesan aja nih ya, sekarang di Jakarta bertebaran spanduk-spanduk yang bertuliskan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Banyak oknum-oknum ya, mungkin orang-orang suruhannya si Mulyono yang menyebarkan isu bahwa PDI Perjuangan adalah partai ilegal. Artinya, jika PDI Perjuangan adalah partai ilegal, si Mulyono dan anaknya ketika menjabat sebagai wali kota dan menjabat presiden 2 periode ilegal dong. Kalau begitu, boleh dong gua sebagai warga negara nggak perlu mengakui bahwa si Mulyono adalah mantan presiden Republik Indonesia. Lah kan terlahir dari partai ilegal. Makanya gue bilang buat kalian itu, coba dong otaknya pada dipakai. Jangan asal-asalan aja ketika bertindak. Lu pada narasiin PDI Perjuangan partai ilegal, ya tinggal gue balikin. Artinya si Mulyono pun ketika menjabat sebagai presiden, sebagai wali kota sama dengan anaknya ilegal juga. Kenapa Mulyono, lu sakit hati ya? Udah ditendang gitu sama partai Banteng secara tidak hormat. Gila ya, kasihan banget. Sejarah mencatat baru pertama kali loh gitu ya, mantan presiden dipecat secara tidak hormat dari sebuah partai. Dan buat partai-partai yang lain, silahkan tuh pungut si Mulyono yang udah jadi sampah dari partai Banteng, karena Banteng nggak perlu orang yang seperti si Mulyono. Oh iya, gue mau ngingetin nih buat Macan Asia agar berhati-hati dengan Mulyono. Karena apa? Mulyono itu bukan sekedar serigala berbulu domba, tapi Mulyono adalah Lucifer. Ingat itu, Mulyono itu Lucifer. Jadi berhati-hati. Orang yang sudah jelas-jelas mengangkat harkat, derajat, dan martabatnya Mulyono beserta keluarganya aja bisa ditusuk, bisa dihianati secara terang-terangan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga dengan Anda, Macan Asia. Berhati-hatilah, Mulyono bukanlah manusia, tetapi dia adalah Lucifer. Oke? Di channel Sonka TV, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik ya, pencerahan atau tanggapan dari saudara kita mengenai Mulyono tentang bagaimana politik yang terjadi saat ini atau ambisi Jokowi pada saat ini. Tentu saudara kita ini mengatakan baru kali ini seorang mantan presiden dipecat oleh partai yang partai secara tidak terhormat.
Tentu karena pada saat itu Jokowi mendukung anaknya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Tentu itu banyak diperbincangkan di media sosial dan banyak pro dan kontra dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Joko Widodo pada masa jabatannya sebagai presiden. Tentu saudara kita ini mengingatkan agar macan Asia berhati-hati dengan Mulyono. Tentu saudara kita ini mengatakan bahwasannya Mulyono adalah Lucifer. Kita tahu bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Mulyono, ambisi atau kemauan seorang Jokowi tentu sangat berat dan bahkan segala hal cara dia akan lakukan. Tentu partai PDIP bukanlah partai ilegal. Bagaimana tanggapan di luar sana? Bahwasanya partai PDIP adalah partai yang sangat besar yang membesarkan nama Jokowi bahkan sampai 2 kali sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu kita bisa lihat bahwasanya partai PDIP adalah partai yang dimiliki oleh para politik-politik yang sangat cerdas dan sangat kreatif. Kita bisa lihat Andia Napitupulu juga berasal dari partai PDIP. Bahkan Jokowi pada saat itu yang dimana Ibu Megawati sebagai pemimpin ketua umum partai PDIP. Namun Jokowi berani berkhianat dari partai PDIP. Bagaimana untuk kedepannya? Jokowi pada saat ini sudah lengser dan bahkan sudah habis masa jabatannya yang digantikan oleh Pak Prabowo Subianto. Kepada Ibu Megawati, saya selalu dan semangat terus pimpin partai PDIP. Semoga Ibu diberikan kekuatan dan kebijakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu kita juga mendoakan Ibu Megawati sebagai ketua partai PDIP. Tentu Ibu Megawati ini adalah politik yang sangat senior dan taat konstitusi. Tentu kita juga menghormati keputusan-keputusan yang dilakukan oleh partai PDIP. Tentu pada saat ini banyak isu-isu yang diperbincangkan di media sosial tentang keluarga Mulyono. Tentu Jokowi dan Gibran dan bahkan menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution telah sah dipecat oleh partai PDIP. Ya, wajar saja PDIP telah memecat bahwa pada saat itu Jokowi dianggap mengkhianati partai PDIP yang telah membesarkan namanya. Ya, sebenarnya wajar-wajar saja karena Jokowi telah meninggalkan partai PDIP tanpa pamit. Saya tidak tahu tapi isunya seperti itu. Nah, jika ini benar, malu dong sebagai mantan presiden masih punya ambisi untuk menguasai negara ini. Apakah negara ini hanya dikuasai Mulyono? Tentu Mulyono juga sangat ambisinya sangat kuat ya teman-teman. Saya tidak tahu. Mungkin dia juga mempersiapkan Gibran sebagai wapres atau sebagai capres pada tahun 2029. Tentu Prabowo Subianto sudah mempersiapkan powernya untuk kedepannya. Tentu Pak Prabowo juga pada saat ini balas budi yang kepada Jokowi yang telah mendukung dia sebagai calon presiden. Tapi kita lihat bahwa kinerja dari Prabowo Subianto sudah beberapa hari ini sudah terbukti. Saya mendoakan Prabowo Subianto untuk mewujudkan segala program-program unggulnya untuk mewujudkan Indonesia ini menuju emas di tahun 2045. Udahlah Pak, Jokowi udah dipecat, masih mau merebut PDIP. Jangan mimpi, bukannya rakyat simpati, malah rakyat muak. Lanjutkan Bu Megawati. Semoga Pak Prabowo fokus pada tugasnya menjalankan amanahnya sebagai kepala negara, menjaga keutuhan NKRI, bangsa rakyat amat tentram, damai, adil, makmur sebagai cita-cita para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga demi anak cucunya hidup merdeka tanpa cekraman bangsa lain. Saya selalu Pak Prabowo Subianto. Pak Jokowi ini nikmatilah masa purna bakti, jangan mengrecoki OCCPR. Orangnya cawe-cawe repoti pilkada, pantas jadi ranking dunia terkorup. Nomor 2,
Pak, kita sama-sama tua. Syukurilah yang Allah berikan nikmati yang luar biasa buat Bapak. Bukan sebaliknya. Memang terkadang manusia itu tidak ada puasnya. Diberi seprit 6-10 piring, diberi 1 juta ingin 1 miliar, dan sebagainya. Hati-hati dengan terlalu kenyang, akan muntah kembali dan mubazir. Maaf dengan segala maaf, ini hanya sekedar mengingatkan. Memang Bapak sayang keluarga, tidak ada manusia sehebat apapun kalau hati dan rasa hanya untuk membuat ketidakharmonisan umatnya. Nah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa bisa mengubah hati pikiran orang yang sudah dirasuki iblis kejam serakah. Kapan Mulyono dipanggil dan diperiksa supaya dia menyadari bahwa Mulyono telah mengeluarkan kebijakan yang salah? Mulyono sudah masuk nominasi mantan presiden RI terkorupsi dunia versi OCCRP. Tentu ini banyak diperbincangkan di media sosial. Tentu sih kita sebagai masyarakat juga berharap Mulyono diperiksa oleh KPK. Tetapi ketika itu pun KPK juga adalah suruhan dari Jokowi. Sangat berat teman-teman, ketika pada saat itu juga Jokowi lah yang memilih ketua KPK saat ini di tahun 2024. Kita berharap juga bahwasanya Prabowo mengganti semua kabinet yang disusun oleh Jokowi pada saat itu. Kita berharap agar kelanjutan kepemimpinan Prabowo berjalan dengan lancar tanpa ikut campur tangan Mulyono. Tidak ada suatu kejahatan yang sempurna. Suatu saat nanti akan muncul kebobrokan moral dan etika. Aneh banget Mulyono ini, partai orang mau direbut, dasar haus kekuasaan. Tentu kita bisa lihat ambisi seorang Jokowi memang sangat berat untuk kita lawan. Karena Jokowi ini memang sangat ambisi yang sangat kuat, yang ingin merebut, yang ingin berkuasa teman-teman. Tapi kembali lagi bagaimana teman-teman untuk menanggapi politik dari Mulyono. Diam-diam tapi ya itu kita satu bagi satu. Pak Prabowo harap hati-hati jangan menuruti ambisi Jokowi agar memberikan surat tugas ke Gibran. Ini bisa jadi taktik Jokowi untuk menggulingkan Pak Prabowo melalui anaknya Gibran. Permintaan kepada Pak Prabowo tidak langsung diiyakan. Pak Prabowo harus berani melawan arus demi kebaikan di negeri ini. Pak Prabowo telah banyak pengalaman. Saya yakin keputusan Pak Prabowo sebagai pertimbangan atas permintaan yang menuruti pribadi beliau di negeri ini. Pak Prabowo bukan ecek-ecek, tapi bila beliau menerimanya semua keburukan akan menimpanya. Banyak rakyat waras yang memilih suka diam bukan berarti suka dengan kebohongan ulah Mulyono, tapi sudah bosan dan muak dan kecurangan-kecurangan atau kebohongan-kebohongan si Mulyono itu. Negara ini dibuat ribut terus olah Jokowi. Kok bisa-bisanya para petinggi negara pada takut ditunduk pada Jokowi? Selama kok Jokowi masih ada, gak bakalan Indonesia akan tenang dan akan memanas terus. Tentunya memang politik atau catur Jokowi ini sangat berat dan sangat berat untuk dilawan karena ambisi Jokowi ketika tidak diwujudkan. Memang ada beberapa kartu yang dipegang oleh Jokowi. Saya tidak tahu itu, tetapi kenapa para petinggi-petinggi sangat tunduk kepada Jokowi. Nah, mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikan tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.